Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dan saya berdoa, saya percaya bahwa setiap kita hari ini diberikan kesehatan tubuh yang sempurna. Anda dan saya sehat dan kita masih bisa menikmati firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mau membahas, mari kita melihat firman Tuhan dan saya berdoa supaya ketika firman Tuhan ini diceritakan, ketika Anda mendengar, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kristus Yesus sendiri yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita mau membahas hari ini tentang yang namanya kasih karunia. Saudara, kasih karunia adalah Yesus sendiri. Kasih karunia adalah sebuah pribadi, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kasih karunia adalah kebaikan dari Bapa buat kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus menjadi bagian kita. Sesuatu yang kita tidak pantas untuk terima, sesuatu yang tidak bisa kita upayakan, sesuatu yang bukan karena perbuatan kita, tapi toh Bapa di surga memberikan buat kita. Saya percaya kita semua rindu untuk menikmati yang namanya kasih karunia itu dalam keluarga kita. Saya percaya kita semua rindu menikmati kasih karunia itu di dalam pekerjaan kita. Di dalam mungkin engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai businessman. Saya percaya bahwa kita rindu kehidupan kita dipenuhi oleh berkat dan kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang kasih karunia Tuhan, saya mau garis bawahi bahwa kasih karunia yang kita terima bukanlah karena perbuatan kita. Anda menerima berkat dari Tuhan bukanlah karena perbuatan yang Anda lakukan. Seringkali kita mengukur kasih karunia Tuhan itu dengan perbuatan kita. Seringkali kita mengukur kita diberkati karena kita rajin mungkin berdoa. Kita diberkati karena kita rajin ke gereja. Kita diberkati karena kita mungkin baik hati sama orang lain. Saya anjurkan untuk Anda lakukan semua kebaikan itu. Karena orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan akan mengeluarkan semua yang baik. Saudara, ketika kita melihat orang yang rajin ke gereja, kita melihat orang yang melakukan ibadah, melakukan kegiatan keagamaan yang rajin, lalu dia diberkati, maka kita akan bilang, wah luar biasa, ini orang hebat memang. Karena dia rajin sih, kita mengukur dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi akan menjadi sangat membingungkan buat kita ketika kita melihat orang yang mungkin ya hidupnya biasa-biasa aja. Orang yang mungkin justru kelihatannya jahat, tapi kok tetap diberkati sama Tuhan. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan mungkin banyak dari kita di luar sana. Ketika kita lihat orang yang mungkin ya nggak sebaik kalau kita bandingkan perbuatannya, tapi kenapa Tuhan memberkati? Saudara, ketika kita mengaitkan kasih karunia berkat Tuhan dengan perbuatan kita, maka kita akan terjerumus, kita pikir bahwa Tuhan memberkati seseorang karena perbuatannya. Padahal jawabannya adalah ketika dia memberikan kasih karunia-Nya buat kita, dia memberikan kasih karunia buat saya, sesungguhnya bukan berdasarkan perbuatan yang saya lakukan, tapi dia berkati saya karena kasih karunia-Nya. Saudara, kalau kita bicara tentang Abraham di dalam perjanjian lama, maka kita akan berkata bahwa Abraham diberkati oleh Tuhan, dia menerima janji Tuhan karena dia banyak melakukan hal-hal perbuatan yang baik. Tetapi ketika kita melihat kepada satu figur yang namanya Yakub, akan menjadi sebuah cerita yang berbeda. Karena Alkitab mencatat lebih banyak detail tentang perbuatan-perbuatan Yakub yang ya kurang nggak baik lah. Saya mau katakan bahwa kedua orang ini antara Abraham dan Yakub menceritakan bahwa sesungguhnya our standing before God is totally rest on grace. Bahwa posisi kita di hadapan Tuhan sepenuhnya adalah karena kasih karunia-Nya. Tuhan melihat saya,
Tuhan melihat Kristus Yesus di dalam saya sebagai kasih karunia, itu sebabnya dia berkati saya. Kalau Tuhan memberkati saya berdasarkan perbuatan saya, wah udah deh, habis. Kalau Tuhan berkati Anda juga berdasarkan perbuatanmu, tetapi dia berkati kita semua. Dia limpahkan kasih karunia-Nya itu semata-mata karena Kristus Yesus. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang kasih karunia melalui perbuatan yang jahat. Wow, sedikit menarik pembahasan kita karena sepertinya kok ekstrim. Tapi inilah yang firman Tuhan ceritakan. Kasih karunia melalui perbuatan yang jahat. Kok begitu Pak? Mari yuk kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Roma 9 ayat 13, demikian firman Tuhan, saya mau bacakan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ini berbicara tentang Yakub dan Esau. Sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Garis bawahi, ketika mereka belum dilahirkan dan mereka sama sekali belum melakukan yang baik ataupun yang jahat. Lalu Alkitab tulis, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Roma 9 ayat yang ke-15, saudara, lengkap ayat 15 dan 16 saya bacakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 bilang begini, saudara. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Hal apa? Hal tentang kasih karunia ini. Hal tentang belas kasihan ini. Hal tentang bermurah hati ini. Ayat 13 bilang, panggilan Allah itu diteguhkan. Allah memilih kita itu bukan karena kita melakukan yang baik atau bukan karena yang jahat. Anda mengerti? Allah mengasihi saya, Allah memberkati saya bukan karena saya melakukan yang baik ataupun bukan karena saya melakukan yang jahat. Ayat 15-16 bilang, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak. Bukan tergantung kepada kehendak orang. Artinya kehendak itu apa? Sesuatu yang belum muncul. Niatnya, mungkin orang sering bilang gini, niatnya udah baik, sayang keluarnya jahat. Saudara, buat Tuhan, niat baik pun bukan tergantung karena niat baik, maka Tuhan memberkati engkau. Lalu dia bilang, atau usaha orang. Usaha itu apa? Sesuatu yang sudah muncul, perbuatan. Tadi bukan karena niat itu belum muncul, masih di pikiran mungkin. Atau bukan juga karena usaha yang sudah muncul, artinya perbuatanmu, tetapi semua karena kemurahan hati Allah. Puji Tuhan. Kalau saya mau ringkas, saya mau katakan begini, perbuatan baik kita tidak bisa mendatangkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Setuju, saudara? Perbuatan baik saya tidak akan pernah bisa mendatangkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kalau Anda setuju dengan pernyataan saya yang pertama, berarti tidak salah kalau saya membuat sebuah pernyataan kedua yang berkata-kata begini. Perbuatan jahat saya tidak bisa menghilangkan kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya. Ya kan? Ketika saya katakan bahwa perbuatan baik saya tidak bisa mendatangkan kasih karunia Tuhan, artinya sama juga bahwa perbuatan jahat saya tidak juga bisa membuang kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Why? Karena Roma 9 ayat 13 bilang, Anda dan saya dipilih, kasih karunia-Nya dipilih buat kita semuanya, bukan berdasarkan perbuatanmu. Bahkan mereka Esau dan Yakub, mereka belum melakukan yang baik atau yang jahat. Sehingga bukan karena perbuatan mereka melakukan yang baik, lalu mereka diberkati. Atau bukan juga karena mereka melakukan perbuatan yang jahat, sehingga mereka tidak diberkati. Tetapi dengar baik-baik, kasih karunia Tuhan hadir, berkat Tuhan
melimpah dalam hidupmu. Engkau rasakan setiap hari kasih Tuhan. Engkau rasakan setiap hari kebaikan Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia. Saya mau katakan kasih karunia adalah Yesus sendiri. Yesus yang membuat itu nyata dalam hidup Anda dan saya. Hari ini saya mau lihat tentang satu keluarga. Sebuah potret kasih karunia, kalau saya mau kasih judul, potret kasih karunia dalam keluarga Esau dan Yakub. Tentunya ayahnya Ishak kita masukkan dalam cerita ini. Tapi yang saya mau sorot adalah Esau dan Yakub. Saudara, kalau kita bicara tentang Esau dan Yakub, saya percaya sama seperti kecenderungan kita. Mungkin kita sudah dengar di dalam sekolah minggu dari kecil, kita tahu cerita Esau adalah Esau sebagai orang yang mungkin cepat marah. Esau adalah orang yang pendendam. Esau adalah orang yang keras. Esau adalah orang yang macho mungkin. Tetapi Yakub mungkin sedikit lembut, tapi suka nipu. Jadi mungkin kalau di-combine antara dua kakak beradik ini, ya mungkin Anda akan lebih milih Yakub daripada Esau. Mungkin kebanyakan yang saya dengar adalah Esau sisi jeleknya. Tapi hari ini saya mau kita melihat cerita dari kedua-duanya. Dan saya akan bagikan kepada kita semua bahwa melalui Esau, kasih karunia pun mengalir di dalamnya. Dan melalui Yakub, penipu, kasih karunia pun mengalir di dalamnya. Kita lihat saudara pelan-pelan. Saudara, saya mau cerita tentang latar belakang. Anda tahu bagaimana Ishak punya istri siapa saudara? Ishak punya istri Ribka. Dan mereka berdua punya anak kembar, Esau dan Yakub. Ketika mereka lahir, Anda tahu bagaimana Yakub, Esau keluar dan Yakub itu memegang kakinya, tumitnya. Seakan-akan Yakub bilang, enggak, saya yang mau duluan. Dari kecil aja udah nggak cocok saudara, udah berantem terus. Tapi enggak, di luar itu mereka adalah kakak beradik yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ceritanya. Saudara, ketika Esau besar, Yakub menjadi besar, Ishak sudah menjadi tua, dan diceritakan bagaimana Yakub menipu Esau. Ketika Esau sudah capek pulang dari berburu dan Yakub sedang memasak, lalu Esau bilang, bagi dong makanannya. Singkat cerita, pokoknya dia jual hak kesulungannya. Ya, kita tahu cerita itu. Ditipu Esau. Tapi ya mungkin pikir Esau, ya buat apa sih hak kesulungan, gak penting. Saudara, di akhir hidup Ishak, ketika Ishak sudah tua, Ishak mau kasih berkat buat Esau, anak sulung, dan Ishak mau kasih berkat buat Yakub, anak yang bungsunya. Nah, di dalam Kejadian, saya mau bacakan Kejadian pasal 27, berkatnya yang buat Yakub. Begini berkat buat Yakub. Kejadian 27 ayat 28. Esau memberkati Yakub dengan berkata begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara, Anda tahu kisahnya, ayat ini sebenarnya adalah untuk Esau. Tetapi karena ibunya, yaitu Ribka, istrinya, bilang, kamu aja Yakub. Ya, Anda tahulah kisahnya, saudara ya. Bagaimana Yakub itu menipu ayahnya, dan dia memakai bulu domba, dan sebenarnya Yakub takut, tapi mamanya punya konspirasi. Mamanya bilang udah biarin lah. Bahkan Alkitab bilang, mamanya bilang biarin dosanya tertanggung sama saya. Mamanya lebih sayang kepada Ribka, lebih sayang kepada Yakub. Ishak lebih sayang kepada Esau. Alkitab mencatat begitu. Dan ketika Esau sudah buta, Esau sudah tua, matanya udah rabun, terjadilah penipuan ini oleh ibu dan anak, oleh Ribka dan oleh Yakub. Singkat cerita, Yakub
yang harusnya mendapat berkat adik, Esau yang harusnya mendapat berkat sulung, ketuker. Ishak memberkati anak yang kecil yaitu Yakub dengan berkatnya Esau yang tadi saya bacakan. Dan ketika Esau kembali setelah kembali dari berburu, dia mengolah makanannya dan dia berikan juga kepada Ishak. Alangkah kagetnya ayahnya ketika Anda boleh baca dalam Kejadian pasal 27, ketika ternyata yang dia berkati bukanlah Esau, tetapi Yakub. Yakub mendapat berkat kesulungan melalui mencuri, melalui menipu ayahnya. Berkat buat Esau adalah berkat sisa kalau Anda baca. Ayat yang ke-39, semua yang tadi buat Yakub dibalik. Sekarang yang buat Esau adalah sisa. Demikian berkatnya. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Tadi kediamanmu di tanah gemuk, sekarang jauh dari tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit. Tadi banyak embun, sekarang gak ada embun. Ini yang buat Esau. Kasihan saudara. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi seorang ayah melanjutkan dengan kata-kata yang unik saudara setelah itu ayat 40. Dia bilang begini, tetapi akan terjadi kelak. Someday, akan terjadi suatu hari nanti. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara, ayat yang ke-40 ini saya percaya menjadi inti daripada berkat yang papanya mau berikan buat Esau. Papanya melihat Esau dalam keadaan yang hancur hati. Saya percaya ayat yang ke-40 ini adalah inti berkat seorang ayah kepada anak yang hancur hati. Betapa tidak, harusnya dia menerima berkat sulung, tetapi karena dicuri oleh adiknya, dia tidak terima berkat sulung itu. Dan ayahnya berkata, suatu hari nanti kelak jika engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya renungkan, saya coba pelajari, melemparkan kuk itu dari tengkukmu, melemparkan beban itu dari tengkukmu. Apa maksudnya? Gini, suatu hari nanti engkau akan bisa melepaskan kekesalanmu, bebanmu itu gara-gara adikku itu. Suatu hari nanti akan hilang kok. Lumayan melegakan menurut saya. Saudara, sebenarnya garis bawah yang saya mau katakan adalah kepahitan akan diganti oleh pengampunan. Sebuah nubuatan yang bagus sekali buat Esau. Ketika kepahitan yang ada di dalam hatinya itu begitu besarnya, sampai dia rencanakan untuk membunuh adiknya. Ayahnya menubuatkan suatu hari nanti kepahitanmu akan diganti dengan pengampunan. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah karena kasih karunia. Nggak mungkin, tetapi mungkin karena Tuhan Yesus itu. Saudara, ini adalah penggenapan gambaran sempurna bagaimana pengampunan yang dibawa oleh Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam kemarahan saya lanjutkan dan dendam, Esau merancangkan sebuah pembunuhan. Kalau Anda baca, Esau membuat sebuah pembunuhan berencana. Bagaimana tidak? Kejadian 27 ayat 41 saya bacakan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, dendam yang begitu kesalnya sampai dia bilang someday. Dan ketika saya baca ini, saya bilang bahwa Esau merencanakan pembunuhan dengan sebuah perfect timing. Dia lihat dulu, dia tunggu sampai ayahnya, dia tahu ayahnya sudah tua dan mungkin ayahnya gak lama lagi, dia akan tunggu sampai ayahnya meninggal. Artinya dia bilang gini, saya akan bawa dendam saya ini terus sampai ayah saya mati. Dan kalau ayah saya udah mati, adik saya ini udah gak ada lagi yang nangisin. Kalau ada ayahnya, mungkin ayahnya akan nangis dan ayahnya akan marah. Tapi ketika ayahnya sudah gak ada,
pasti nggak ada yang menangisi dia. Dan setelah selesai hari berkabung, saudara-saudara mungkin datang, sudah selesai, baru dia akan membunuh. Dia pikir hari berkabungnya sebentar, tapi Alkitab mencatat bahwa hari berkabung kematian daripada papanya, yaitu Ishak, itu adalah perkabungan yang sangat hebat. 70 hari dicatat oleh Alkitab, dan perkabungan yang luar biasa besar dan hebat. Tapi buat Esau yang begitu marahnya, dia bilang tunggu waktunya. Saudara, singkat cerita bagaimana mamanya pun membantu untuk Esau ini kabur, lari dari rumahnya. Mamanya bilang kamu pergi aja ke rumah Om, ada namanya Laban di sana. Dan bagaimana pelarian Yakub? Ternyata pelarian Yakub itu direstui oleh papanya. Why begitu? Sekali lagi, andil Ribka. Ribka bilang, iya kamu lihat kan Esau itu punya istri orang Het, 2 orang Het. Dan istri orang Het itu membuat hati saya dan hati kamu juga pasti gak enak. Anda baca ceritanya. Dia mengungkit-ungkit istri Esau itu bilang membuat sakit hati. Sehingga akhirnya tidak bisa tidak. Papanya Ishak akhirnya melepas kepergian Yakub. Skenario daripada istrinya. Skenario daripada Ribka. Saudara, Yakub pergi ke rumah Laban dan Anda baca ceritanya saja bagaimana dia di sana. Lama. Kalau Anda pikir orang marah mungkin sehari, 2 hari, 3 hari surut, 4 hari. Tapi ketika bicara tentang Yakub itu mencuri hak kesulungan, nggak sampai di situ. Yakub mencuri berkat kesulungan. Mungkin dalam pikiran Yakub akan bilang begini, ini parah banget. Berarti mungkin marahnya Esau itu lama banget. Dan apa yang terjadi, saudara? Di dalam pelarian Yakub nanti kita akan melihat bahwa Yakub lari, kabur. Walaupun iya betul, dia terima berkat kesulungan itu melalui dengan cara menipu. Tapi saya percaya, mungkin Yakub pikir, ya ini karena usaha saya bisa akhirnya colong juga itu berkat. Tapi saya mau garis bawahi bahwa Tuhan memberkati Yakub walau dia melakukan hal itu. Saya tidak merekomendasikan Anda semua menjadi penipu. Catat baik-baik saudara. Tapi saya mau katakan bahwa kasih karunia itu keluar. Allah memilih bukan ketika engkau melakukan, bahkan jauh mereka belum lahir, belum melakukan yang baik ataupun yang jahat. Tadi Roma Anda baca. Tetapi dia pilih dan dia tetapkan. Anda diberkati karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Saudara, Anda membaca sebuah kisah, potret keluarga. Seorang anak yang menipu ayahnya. Seorang istri yang menipu suaminya. Seorang adik yang menipu kakaknya. Seorang kakak yang merencanakan pembunuhan untuk adiknya. Kira-kira bagaimana gambaran keluarga seperti ini? Keluarga yang hancur. Keluarga yang mungkin gak ada lagi, no hope. Udah runyam keluarga yang seperti ini. Mungkin Ishak dalam dia gemetar karena dia mendengar bahwa dia telah ditipu. Ishak dalam dia gemetar, dia tahu bahwa dia telah memberkati anak yang salah. Di satu sisi, Esau begitu kesalnya dan hancurnya hatinya sampai dia ingin membunuh adiknya. Yakub sesuai dengan namanya, penipu. Dia bukan hanya mengambil hak, tapi dia mencuri juga berkat kesulungan. Saudara, saya melihat sebuah potret keluarga yang hancur. Tetapi dengar baik-baik, dari dalamnya kasih karunia Tuhan mengalir. Kenapa bisa begitu? Saudara, kita lihat Yakub. Ketika Yakub lari, lalu diceritakan bahwa Yakub tinggal di rumah Laban. Tapi ada satu kisah di mana Yakub sampai ke Betel. Yakub tidur di atas batu. Anda tahu kan kisahnya. Dan saya pikir bahwa ketika Yakub melakukan hal-hal itu, dia nipu, dia bohongi bapaknya, bohongi kakaknya, dia curi hak kesulungan, dia curi juga berkat. Lalu Tuhan mungkin marah sama Yakub.
Tapi yang saya temukan di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13, saya mau bacakan, saudara. Kejadian 28 ayat yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Wow, udah habis nipu lagi dalam pelarian, dikasih berkat. Dan kepada keturunanmu. Terus, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Wow, dapat lagi keturunan yang seperti debu tanah. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Wow. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Seorang penipu yang baru saja menipu ayahnya, kurang ajar, baru aja menipu kakaknya, baru aja lari karena konspirasi dengan ibunya. Tuhan memberkati dengan keturunan yang begitu banyak. Sesungguhnya Tuhan bilang begini, Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, firman Tuhan gak pernah salah. Ketika dia memilih memberkati kita semata-mata bukan karena perbuatanmu yang baik. Dengar baik-baik. Semata-mata juga bukan karena perbuatanmu yang jahat, sehingga dia tidak memberkati engkau. Bukan, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, bukankah seharusnya menurut Anda dan saya, hal buruk itu menimpa orang yang jahat? Dan mungkin menurut pandangan Anda dan saya, mungkin kita bilang, bukan seharusnya hal yang baik itu menimpa orang yang baik. Anda pernah gak ketemu bahwa orang yang seperti ini, segala yang kelihatannya baik, padahal orang ini gak sebaik-baik amat. Dan ketika kita tahu bahwa orang ini gak baik-baik amat, tapi dia terus diberkati, kita jadi tanya, kok begitu ya? Jawabannya adalah kasih karunia. It's all because of grace, karena kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya menurut saya melegakan, mengetahui bahwa berkat Tuhan, jasmani maupun rohani, mengalir menjadi bagian saya dan menjadi bagian Anda. Karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Saudara, apakah Anda merasa seperti Yakub? Anda perlu dulu mengupayakan supaya Anda diberkati. Anda perlu dulu melakukan semuanya supaya Anda itu mendapat perkenanan dari Tuhan. Anda perlu juga untuk mengerjakan dengan supaya Anda mendapat penerimaan dari Tuhan. Melelahkan, bukan? Anda lihat bagaimana cara Yakub mendapatkan berkat itu. Dia mungkin mencuri. Yakub mendapatkan berkat itu melalui mencuri. Dan dia sepanjang pelariannya hidup dalam stres. Dari mana saya tahu? Nanti kita sampai ke sana, saudara. Seberapa besar Yakub menikmati hasil tipuannya itu? Saudara, kalau Anda baca kisah selanjutnya, saya temukan Yakub itu super takut. Yakub super mempunyai perasaan bersalah. Yakub menjadi orang yang sangat mempunyai perasaan dikejar-kejar. Yakub menjadi orang yang super parno. Yakub menjadi orang yang tidak aman. Ya, karena ketika kita melihat di akhirnya bagaimana dia akan berjumpa dengan Esau, saudara, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Kalau orang marah setahun, 2 tahun mungkin udah hilang kali ya. 5 tahun mungkin udah reda. 10 tahun, 20 tahun. Saya pikir Yakub udah bilang gini, udah nih Esau udah aman, udah gak marah. Tapi Anda baca bagaimana Yakub begitu takutnya, padahal sudah 20 tahun. Kejadian pasal 33. Persiapan Yakub mau ketemu dengan kakaknya Esau. Persiapan Yakub mau ketemu dengan kakaknya yang mempunyai niat untuk membunuh dia. Saudara lihat, lain dulu, lain sekarang. Esau yang dulu, bukan Esau yang sekarang. Kenapa? Saya temukan Esau yang kita lihat sebagai orang yang kejam, orang yang mempunyai motif pembunuhan, terencana, terpimpin pembunuhannya. Jelas dia punya niat. Tetapi Anda akan lihat betapa kasih karunia itu mengubahkan seseorang. Dari yang kerasnya, tapi dia bisa berubah menjadi seseorang yang mempunyai hati yang lunak.
Di satu sisi kalau kita ada di dalam kacamatanya Esau, kita mungkin melihat bahwa Esau menjadi orang yang berubah. Tapi kalau kita berada di posisi Yakub, maka kita akan bilang gini, aduh jangan-jangan dia masih marah sama saya. Saudara, Kejadian pasal 32, setelah 20 tahun berpisah, ternyata Yakub masih sangat ketakutan untuk bertemu dengan kakaknya. Lihat, ketika engkau pikir engkau mendapatkan berkat itu karena usahamu, maka engkau perlu juga menjaga berkat itu supaya jangan hilang dengan usahamu. Tapi kalau engkau tahu bahwa semua berkat yang engkau terima dari Tuhan karena kasih karunia Tuhan, engkau tahu bahwa Dia yang akan menjaga berkatmu. Maka engkau safe, engkau secure, engkau aman. Yakub, saudara, bagaimana saya tahu dia begitu parno? Sebelum dia ketemu, dia siapkan, dia bagi dulu 2 kelompok keluarganya. Supaya kenapa? Dalam pemikirannya ketika mungkin Esau ngamuk, lalu satu keluarga dibantai, dia masih punya cadangan. Pinter ya Yakub ya. Dia bagi dulu, jaga-jaga, siapa tahu Esau khilaf dan dia membunuh keluarganya. Dan bagaimana pertemuannya di dalam Kejadian 32, dia siapkan upeti. Kalau Anda baca banyak sekali, ada domba jantan, domba betina, ada kambing, dia siapkan semuanya. Dia upayakan dengan kekuatannya dia untuk bisa menerima favor, perkenanan daripada Esau. Mungkin Anda dan saya coba untuk menerima perkenanan berkat daripada Tuhan itu dengan kekuatanmu. Anda tidak akan pernah merasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena Anda akan capek. Dengar baik-baik. Ketika engkau tahu bahwa Tuhan yang memberikan, maka engkau alirkan kasih karunia itu. Engkau akan hidup dengan tenang. Engkau nggak lagi wavery. Engkau nggak lagi stres. Engkau nggak lagi parno. Tapi lihat Yakub. Kejadian pasal yang ke-33. Perjumpaan Yakub dengan Esau. Jelas sekali lagi, Yakub masih mengharapkan kemarahan yang sama yang dia bayangkan 20 tahun yang lalu. Jelas Yakub masih sangat takut waktu dia ketemu dengan Esau. Saya mungkin membayangkan ketika Yakub membayangkan di dalam pikirannya waktu dia ketemu Esau, maka Esau akan menarik pedangnya dan Esau akan menghunuskan pedangnya dan dia bilang, inilah saatnya you die. Saudara, kisah yang sangat berubah. Kejadian pasal 33 ayat yang keempat. Saya baca. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wow. Saudara, saya ingat kepada cerita anak yang terhilang. Bagaimana ayahnya berlari, ayahnya menunggu, ayahnya melihat, ayahnya berlari, ayahnya memeluk, ayahnya mencium. Kasih karunia mengalir dari seorang Esau. Saudara, Esau yang berlari menemui Yakub. Esaulah yang mendekapnya. Esaulah yang memeluknya. Esaulah yang menciuminya. Saya percaya ini jauh, ini enggak seperti yang diharapkan Yakub. Saya percaya ini enggak seperti yang dipikirkan oleh Yakub. Saya percaya ini enggak seperti yang ditakutkan oleh Yakub. Yakub mungkin akan bilang, hah? Itulah kasih karunia. Apa yang enggak pernah engkau bisa pikirkan? Apa yang enggak pernah terbayang? Apa yang kau bilang, aku sebenarnya enggak layak untuk terima ini. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kasih karunia-Nya, yaitu Yesus. Saudara, kasih karunia bicara tentang aku sebenarnya nggak layak. Saudara, kalau Anda baca di ayat 9, bagaimana Yakub itu membawakan semua barang-barangnya dan dia kasih. Esau bilang, apa ini? Terima, ini upeti. Esau bilang, pegang aja apa yang ada padamu. Aku punya banyak. Mungkin engkau coba untuk Tuhan, ini persembahanku. Tuhan bilang, aku punya banyak, nak. Aku yang rindu untuk memberkati kamu. Amin, saudara. Kita menerima dan kita mengucap syukur karena dia baik. Saudara, kadang-kadang begitu sulitnya buat manusia untuk percaya bahwa kasih karunia itu sebegitu baiknya. Saudara perhatikan bahwa Yakub
Sulit untuk percaya bahwa Esau sudah baik sebenarnya. Setelah ini Anda baca bahwa Yakub masih nggak percaya akan kebaikan Esau. Mungkin sama seperti Anda dan saya, sulit buat kita untuk percaya kebaikan Tuhan. Enggak, kasih karunia nggak sebaik itu. Mungkin beberapa dari kita akan berkata demikian. Kasih karunia nggak segampang itu. Kasih karunia is that simple. It is the love of Jesus Christ just for you. Itulah kasih karunia. Berkatnya bukan karena perbuatanmu, tapi semata-mata karena kebaikan daripada Tuhan Yesus. Saudara, Kejadian pasal 33, saya ceritakan secara cepat bagaimana Esau setelah itu menawarkan untuk berjalan bersama dengan Yakub. Yakub karena takutnya, karena parnonya, dia bilang gak usah deh. Saya ceritakan secara cepat aja. Dia bilang gak usah karena saya bawa domba sama binatang-binatang sama anak-anak, saya mesti jalan pelan-pelan. Padahal Yakub takut. Esau bilang, saya kasih orang-orang saya ya buat nemenin menjaga kamu. Gak usah lah, kamu gak usah terlalu baik. Padahal Esau takut. Esau bilang begini, kalau begitu, Yakub bilang begini, kalau gitu kita jalan, nanti kita akan ketemu ya, nanti di Seir kita ketemu. Kata Esau, oke, sampai ketemu di Seir. Apa yang terjadi? Yakub bukan ke Seir, tapi dia ke Sikem. Berbeda arah. Karena takut. Saudara, setelah ditipu, setelah dicuri, setelah 3 kali dikhianati padahal dia sudah berbaik hati, marahkah Esau? Tidak. Alkitab mencatat setelah 20 tahun ini, itulah yang mengubah Esau. Sampai di akhir hidup Esau dan Yakub, Yakub harus pulang kembali dan ketemu dengan papanya, yaitu Ishak. Ishak belum mati, tapi tidak diceritakan bagaimana Ribka. Saya tidak tahu dan saya tidak mau bercerita karena Alkitab tidak ceritakan bagaimana Ribka masih hidup apa tidak. Tapi hanya diceritakan bahwa ayahnya masih hidup. Dan Yakub harus ketemu dengan ayahnya dan dengan Esau. Masih takut Yakub? Saya percaya mungkin dia masih takut. Tapi ketika itu lihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-29 cerita tentang bagaimana berkat turun jika kita rukun. Saudara lihat bagaimana indah sekali. Akhirnya ketika ayahnya mati, dulu kakaknya punya planning, nanti waktu udah mati saya bunuh dia. Tapi ketika dia sudah meninggal, apa yang dikerjakan? Mereka berdua bersama-sama. Kejadian 35 ayat 29 bilang begini. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Saudara, saya percaya mereka berdua menguburkan dengan peace, dengan damai, bersama-sama dalam damai, dan mungkin dalam pengampunan masa lalu yang begitu kelam buat Esau. Adik kakak ini berkabung dan menguburkan ayahnya. Masih ingat rencana Esau untuk membunuh? Gak jadi. Masih ingat ketakutan Yakub 20 tahun? Tidak terrealisir. Saudara, Yakub yang seorang pembunuh, tapi toh Tuhan memberkati. Ingat janji berkat Tuhan buat Yakub. Esau seorang yang sudah ditipu, tapi menurut saya rangkum sedikit tentang Esau. Esau mewariskan bukanlah kecemburuan, iri hati, ataupun kepahitan. Esau mewariskan bagaimana memperlihatkan grace, kasih karunia itu, dan pengampunan. Bukan begitu, saudara. Esau mewariskan bagaimana Anda bisa belajar bersyukur dalam kehidupan yang mungkin terasa tidak adil. Anda bisa bersyukur dalam setiap kejadian, bahkan kejadian yang mungkin gak pernah kita pikirkan, kita gak pernah kita harapkan, tapi toh terjadi. Di dalamnya kita bisa mengucap syukur. Esau mewariskan bagaimana menerima hidup ini. Mungkin ada tangisan, ada air mata. Mungkin ada tangisan untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi akhirnya Esau bisa memeluk kembali orang yang dia kasihi. Esau bisa memperlihatkan pengampunan yang dari Tuhan. Semuanya karena kasih karunia. Esau mewariskan kasih karunia. Dia menyebarkan keharuman. Kasih karunia itu sama seperti Tuhan Yesus Juru Selamat kita itu. Menyebarkan kasih karunia buat Anda dan saya. Sebuah gambaran keluarga yang tadinya
nggak ada pengharapan, nggak ada harapan. Keluarga yang begitu hancur. Tapi di dalamnya, melalui apa yang mungkin kita bilang kita nggak bisa, apa yang mungkin ketika kita menyadari bahwa semata-mata bukan perbuatan saya, maka kasih karunia itu mengalir. Saya berdoa hari ini ketika engkau mendengar firman-Nya, Anda jadi mengerti bahwa apa yang kau terima, berkat yang kau terima, kebaikan Tuhan yang kau terima, favor Tuhan yang kau terima, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita melihat Esau, ketika kita melihat Yakub, ketika kita melihat Ishak yang sudah tua, dia diizinkan untuk kembali melihat dua anaknya akur kembali. Diberkatilah Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.